Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai metode RC5 dan RC6. Kami di sini beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Serena Indah, kemudian ada Sri Wahyuni, Alif Utama, Muhammad Sigit Reski Parawansyah, Nurul Atika Ishak, Dewi Nurul Makfira, Indah Arisanti, dan yang terakhir Mahdaniar. Baiklah, langsung saja. RC5 dan RC6 keduanya adalah merupakan algoritma kriptografi kunci simetri yang terparameterisasi. Artinya, melalui parameter yang diberikan, dapat dihasilkan ciphertext yang berbeda-beda tingkat keamanannya dan juga berbeda performa proses untuk menghasilkannya. Keduanya juga sangat bergantung pada penggunaan data dependent rotation dalam proses enkripsi. Fitur ini sangat berguna dalam mencegah serangan-serangan kriptanalisis yang umum pada algoritma kriptografi kunci simetri. Ditunjukkan perbedaan implementasi data dependent rotation yang ada pada RC5 dan RC6 yang mengakibatkan perbedaan keamanan dan perbedaan tingkat ketahanan terhadap serangan di antara keduanya. Selanjutnya apa sih itu metode RC5? Jadi, metode RC5 adalah algoritma simetri yang diproses dalam bentuk blok cipher. RC5 merupakan algoritma cipher blok yang mempunyai ukuran yang variabel 32 bit, 64 bit, atau 128 bit. Panjang kuncinya yang variabel antara 0 sampai 2040 bit dan jumlah putaran yang variabel antara 0 sampai 255. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit Reski Parawansyah. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu komponen algoritma RC5. Algoritma RC5 terdiri dari 3 komponen. Satu, yaitu key expansion algorithm, yaitu algoritma yang digunakan untuk membangun tabel kunci S. Kedua, enkripsi algoritma, yaitu algoritma untuk melakukan ekskripsi pada satu blok plain text menghasilkan satu blok ciphertext. Ketiga, deskripsi algoritma, yaitu algoritma untuk melakukan deskripsi pada satu blok ciphertext menghasilkan satu blok plain text. Selanjutnya, RC5 hanya menggunakan 3 operasi primitif beserta inverse-nya, yaitu pertama, operasi penjumlahan plus. Operasi penjumlahan di sini adalah operasi penjumlahan word, karena suatu word hanya terdiri dari bit-bit 1 dan 0 dan memiliki jumlah bit yang tetap, maka operasi ini adalah operasi penjumlahan modulo 2W. Operasi inverse-nya adalah operasi pengurangan. Operasi eksklusif OR atau SOR dengan simbol seperti pada presentasi ini. Rotasi word ke kiri, left spin, simbolnya dinyatakan sebagai XY, yang berarti rotasi ke kiri terhadap word X sebanyak Y, di mana adalah modulo W, sehingga jika W genap maka hanya bit-bit orde bawah sebanyak 2 log dari Y saja yang digunakan untuk menentukan banyaknya rotasi. Operasi inverse-nya adalah rotasi ke kanan dengan simbol XY. Itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu RC5 block cipher.
Algoritma Cipher simetri RC5 dirancang oleh Profesor Ron Rivers dari Laboratorium RSA MIT. RC5 dipublikasikan pada Desember 1994. Algoritma ini dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, RC5 harus dirancang menjadi algoritma Cipher simetri. Yang kedua, RC5 harus cocok untuk digunakan pada hardware dan software. Yang ketiga, RC5 harus berkecepatan tinggi. Berarti algoritma RC5 harus berorientasi word. Yang keempat, RC5 harus dapat beradaptasi pada berbagai panjang word. Contohnya seperti pada prosesor terbaru 64 bit. Panjang wordnya lebih panjang daripada prosesor 32 bit. RC5 harus dapat beroperasi dalam berbagai jumlah ronde. Yang keenam, RC5 harus dapat beroperasi dalam berbagai panjang kunci. Yang ketujuh, RC5 harus berstruktur sederhana. Struktur yang sederhana belum tentu menghasilkan keamanan yang rendah. Yang ke-8, RC5 harus hemat dalam pemakaian memori. Yang ke-9, RC5 harus mengimplementasikan metode data dependent rotation. Metode ini adalah primitif kriptografi yang merupakan sasaran pengkajian RC5. Selanjutnya, metode RC6. Metode RC6 adalah algoritma kriptografi simetri Key yang merupakan perkembangan dari algoritma RC5 yang disertakan dalam Advanced Encryption Standard. RC6 menggunakan esensi dari data dependent rotation. RC6 adalah algoritma yang menggunakan ukuran blok hingga 128 bit dan ukuran kunci yang digunakan bervariasi antara 128, 192, dan 256 bit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Ishak, NIM 18B904-2016 dari kelas A angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma J6. Nah, algoritma J6 ini seperti juga dengan RJ5 merupakan algoritma Cipher yang terparametrisasi. RJ6 ini secara tepat ditulis sebagai RJ6 WRB. Nilai parameter W, R, dan B menyatakan hal yang sama seperti ditunjukkan pada algoritma RJ5. Algoritma RJ6 ini dipakai sebagai kandidat AS adalah RJ6 3220B. Berarti ukuran word 32 bit, jumlah rondenya 20 kali dengan panjang kunci B ditentukan oleh pengguna. Ada 6 buah operasi dasar yang dipakai oleh algoritma RJ6, yaitu yang pertama AB perjumlahan, yang kedua A dan B perkurangan, selanjutnya A XOR, selanjutnya A kali B perkalian, A ke B dirotasikan ke kiri sebanyak variabel kedua, A dan B dirotasikan ke kanan sebanyak variabel kedua. RJ6 blok Cipher. RJ6 ini merupakan algoritma yang memiliki keturunan dari RJ5 yang memiliki kandidat AS yaitu atau Advanced Encryption Standard yang awal mulanya dirancangkan ke RJ6 yang diawali ketika RJ5 dianggap dijadikan kandidat untuk mengikuti kompetensi pemilihan AS. Modifikasi kemudian dibuat untuk meningkatkan keamanan dan performa dan juga untuk dapat memenuhi persyaratan AS. Nah, RJ6 ini dirancang untuk menghilangkan segala ketidaknyamanan dan ditemukan pada RJ5.
Karena analisis pada RJ5 ini menunjukkan bahwa ternyata jumlah rotasi terjadi pada RJ5 tidak sepenuhnya bergantung pada data yang terdapat dalam blok. Selain itu, serangan kriptanalisis diferensial juga ternyata mendapat menembus keamanan yang ditawarkan oleh RJ5, dan RJ6 ini juga dirancang untuk memenuhi persyaratan AS, yaitu memiliki kemampuan untuk beroperasi pada mode blok 128 bit. Jika besar blok 128 bit langsung dipaksakan untuk diimplementasikan dengan algoritma RJ5, maka akan dibutuhkan register kerja 64 bit. Nah, RJ6 ini seperti juga RJ5 mengeksploitasi penggunaan operasi-operasi primitif yang diimplementasikan secara efisien dalam prosesor modern. Nah, RJ6 ini selain menggunakan ketika operasi primitif digunakan di dalam RJ5 dan menggunakan operasi perkalian 32 bit yang telah diimplementasikan secara efisien dalam prosesor modern saat ini. Nah, dan primitif operasi perkalian ini sangat efektif dalam menghasilkan efek-efek difusion atau penyebaran, dan tentu saja mengakibatkan RJ6 ini lebih aman daripada RJ5. Itulah tadi pemateri yang saya bawakan, saya serahkan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdaniar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perbedaan RC5 dan RC6. Nah, dapat disimpulkan bahwa RC6 menggunakan 4 register berukuran B per 4 bit, sedangkan RC5 menggunakan 2 register berukuran B per 2 bit. Dengan B menyatakan panjang blok. RC6 menggunakan 4 register karena dirancang untuk memenuhi spesifikasi AES. Nah, AES yaitu kemampuan beroperasi dalam mode 128 bit. Dengan 4 register kerja, maka besar masing-masing register kerja yang diperlukan hanya 32 bit atau 4 kali 32 yaitu 128 bit. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.